Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Chandra Dijatmiko dan kali ini saya akan membahas pada lab activity 26.1.7 yaitu Snort and Firewall Rules. Berikutnya adalah topologi mininetnya yang ada di Cabral Observation. Kemudian di sini terdiri dari 3 objektif. Pertama itu preparing the virtual environment, kedua firewall and EDS logs, ketiga terminate and clear mininet process. Ya, di sini dalam jaringan produksi yang aman, eh, peringatan jaringan dihasilkan oleh berbagai jenis perangkat seperti security appliance, firewall, IPS device, routers, switches, servers, dan lainnya. Nah, langsung saja kita masuk ke bagian 1, yaitu preparing the virtual environment. Nah, di sini kita sudah membuka VirtualBox dan CableOps Workstation. Kemudian kita ke menu mesin, lalu setting, kemudian network, adapter. Nah, di sini access to net. Nah, di sini sudah, kemudian klik OK. Kemudian kita buka terminal dan memasukkan perintah ini. Masukkan sudo app support. Configure DHCP. Nah, di sini IP configuration sudah successful. Kemudian kita coba if config. Nah, lalu kita coba ping ke website Kisco. Ping. Sini sedang melakukan proses ping. Nah, untuk stop ping ini kita bisa mencet dengan ctrl plus C. Nah, di sini sudah kita stop. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 2 yaitu firewall and EDS log. Ya, firewall dan logs EDS ini sering digunakan untuk mengotomatisasi sebagai tugas pemantauan traffic baik firewall dan EDS, mencocokkan traffic dengan masuknya aturan administratif. Ya, di sini terdiri dari 2 komponen yaitu matching komponen dan action komponen. Nah, langsung saja kita masuk ke step pertama yaitu real time EDS log monitoring. Kita masukkan perintah ini terlebih dahulu untuk masuk ke mininet. Or file ops extended topo sini sudah masuk ke dalam mininet. Kemudian dari mininet prom ini kita membuka sel R1. Xroom R1. Di
sudah terbuka. Kemudian di dalam R1 ini kita masukkan perintah ini. Dengan diawali simbol pagar. Web support. File. Script. Start. Node.sa. Nah, kesalahan. Sini sedang proses. Kita tunggu. Kemudian kita buka host H5 dan H10. Ini kita buka extern H5 juga H10. Ini sudah terbuka. Kemudian di dalam H10 kita melakukan run. Nah, di sini kita masukkan perintah. Web.support. Script. Kemudian kita masukkan netstatun, Pak. Nah, di sini sudah keluar outputnya, sudah dapat TCP 666, listen, dan NGNX. Nah, kemudian di dalam R1 nah, sini kita buka R1. Kemudian kita masukkan perintah tile for North Alt. From H5 is the we get command to download a file name. Nah, sekarang kita ke H5 untuk download file W32 nimda. Nah, kita masukkan 165 2 3 6 4 kali W32 nimda .exe. Nah, di sini sudah kita lakukan download 100%. Kemudian what port is used when communicating with the malware web server? What is the indicator?
Nah, portnya adalah 6666. Ya, spesifiknya di dalam URL. What was the file completely download? Ya, di sini sudah komplit downloadnya. Lanjutnya kita masuk ke R1. Nah, based on the old above, what was the score, the source and destination IPv4 address used in the transaction. Nah, source IP-nya adalah 209.165.200.235. Destination IP-nya 209.165.200.133. Ya, kemudian di dalam H5 kita akan menggunakan TCP-DUM, perintah TCP-DUM. Kita masuk ke H5, kemudian kita masukkan perintah TCP-DUM H5 script pindah IP. Di sini sudah mulai start. Ya, kita tekan enter. Nah, masih di dalam H5 kita rerun dokumen atau menggunakan up arrow to recall it from document history facility. Nah, kita masukkan perintahnya wget 9. Sudah kita rerun. Kemudian kita masukkan fg command di node H5. Kemudian kita stop dengan ctrl C. Nah, selanjutnya masih di H5 kita masukkan perintah ls -l. Nah, berikut ini adalah tampil outputnya. Nah, di sini terdapat lambda.download.tcip. Ya, selanjutnya kita masuk ke step 2, yaitu tuning firewall rules based on IDS alt. Nah, di step pertama tadi kita memulai internet based malicious server. To keep other user from reach the server, it's recommended to block in the edge firewall. Ya, in this lab topology, Aeron is not only running an IDS but also a very popular Linux-based firewall called IP tables. Yeah, in this step, you will block traffic to the malicious server identified in the step 1 by editing the firewall rules currently present in R1.
Traffic originate somewhere else and passing through the firewall device is handled by the forward chain. Example of this traffic are packet being routed by the firewall. Ya, di sini kita membuka R1 yang ketiga kalinya. Kemudian kita masukkan perintah IP table strip L strip V. IP L besar strip V. Nah, berikut adalah outputnya. Selanjutnya masih di dalam connection to the malicious server generate packets that must transfers the IP tables firewall on R1. Yang masih di R1 kita masukkan perintah IP tables strip I besar forward D port 6666 strip J. Nah, kemudian kita menggunakan IP tables command again untuk ensure the rule was added to forward chain. Nah, di sini kita masukkan IP tables Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, di sini ada drop TCP anywhere IP 209 165 22133. Nah, kemudian kita ke node H5. Nah, di node H5 ini kita try to download the file again. Kita coba download file lagi dengan perintah yang sama sebelumnya. Nah, di sini sedang connecting ke IP 209 165 202 133. Kita tunggu. Nah, di sini enter Ctrl+C untuk meng-cancel downloadnya. Nah, ini kita cancel downloadnya saja dengan Ctrl+C. Nah, di sini sudah kita cancel. Ya, was the download successful this time? Explain. Ya, tidak karena firewall memblokir koneksi ke server hosting malware. Selanjutnya part terakhir yaitu terminate and clear mininet process. Ya, di terminal pada saat kita mulai mininet, kita quit. Nah, di sini sudah selesai quit. Kemudian after quit, clean up the process start by mininet. Enter the password keyboard ops when prompted. Nah, kemudian kita sudo mn+c.
Nah, sudah clean up complete. Ya, sekian pembahasan dari lab activity 26.1.7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.